Karena kalau tidak sesuai dengan prosedur, maka kalian akan susah lagi untuk balik melamar ke PT IWIB. Kenapa saya katakan bahwa surat keterangan dari dokter itu kadang ditemukan yang palsu? Kalau baru tanda tangan kontrak ini jangan dulu buat gerakan tambahan. Apalagi ini yang banyak SKD. Terkecuali Anda sudah bisa melewati tahap 6 bulan. Dari tahap 6 bulan, Anda naik lagi tahap 3 bulan. Kalau sudah lolos itu berarti aman. Kalau dalam kategori 3 tadi, pemalsuan SKD, terus mencuri, alkohol, itu bisa berapa lama pemasukan berkas. Kalau yang untuk kategori 3 ini, saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya Oded P. Papa. Pertanyaan yang sering masuk ke saya itu tentang ex-IWIB. Padahal dalam video saya itu sudah ada sekitar 3. Itu saya sudah bahas tentang mantan karyawan IWIB atau ex-IWIB yang selalu bertanya kepada saya. Tapi mungkin kadang orang-orang di TikTok tidak menyimak video fullnya yang selalu saya bagikan ke YouTube saya. Maka dari itu saya akan bahas informasinya. Jangan lupa dukung terus channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Seperti biasa, satu baru kita lanjutkan informasinya. Oke, untuk ex-IWIB ini ada 2 kategori yang akan saya bagikan kepada kalian semua. Ini yang tadi malam bertanya, Oded P. Papa, saya itu bukan PHK. Tapi dia bertanya, saya itu tidak lanjut kontrak. Jadi mau PHK. Jadi kalau tidak lanjut kontrak itu sama saja PHK, Pak. Jadi karena kontraknya diputuskan. Dan banyak orang hanya tahu PHK tapi tidak tahu artinya. Oke. Kenapa saya katakan tidak lanjut kontrak, tetap masuk dalam kategori PHK? Karena pemutusan hubungan kerja. Dalam kasus PHK ini tentunya ada 2 kategori. Ada satu, ya PHK memang yang tidak bisa lagi untuk melamar. Nanti saya akan bahas informasinya. Terus ada juga yang memang masih bisa diterima berkas lamarannya. Kalau sudah pemutusan hubungan kerja, banyak yang bertanya kepada saya minimal berapa tahun atau berapa bulan baru bisa pemasukan berkas kembali. Oke, yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, silakan klik bergabung di bawah supaya bisa terhubung secara langsung dengan saya di via WhatsApp. Akhir-akhir ini juga banyak yang DM saya di Instagram saya yang menunjukkan SIM mereka ini asli atau palsu. Makanya itu klik gabung di bawah supaya bisa dapat CP WhatsApp. Nah, jadi SIM yang asli itu hanya di Polres. Jadi kalau SIM yang tara asli itu kadang-kadang ya sering bermasalah. Yang tahu dibikin di mana, bikin di tanpa cetak-cetak batu tela sana kan di mana itu saya tak tahu. Tapi yang pastinya SIM asli itu hanya ada di Polres. Yang pertama sih saya bahas kalau yang resign secara baik-baik. Kalau yang resign secara baik-baik itu minimal 3 bulan. Itu sudah bisa pemasukan berkas. Tapi ada juga yang salah pengertian resign baik-baik. Walaupun kalian sudah naikkan belangko undur diri. Tetapi kalau dari staf HRD memberikan informasi bahwa kamu harus non-job di tanggal sekian, ya harus di tanggal sekian. Karena kalau tidak sesuai dengan prosedur, maka kalian akan susah lagi untuk balik melamar ke PT IWIB. Saya contohkan, yang kemarin saya sudah bilang, misalkan kalian pengajuan undur diri di tanggal 2, dari staf HRD memberikan waktu kepada kalian harus berhenti di tanggal 15, berarti harus tunggu sampai tanggal 15, baru bisa non-job. Kalau solari, berarti balik lagi kamari, walau-walam, saya tertahu. Nah, itu untuk kategori undur diri secara baik-baik ya, 3 bulan sudah bisa pemasukan berkas lamaran kembali. Terus ada yang tanya juga, kalau tadi PHK, oke. Yang PHK tuh, nah ada beberapa kasus juga. PHK gara-gara apa? Nah, rata-rata ini kan PHK ada yang SKD, ada yang masalah ketahuan alkohol, terus ada yang ketahuan mencuri. Paling berat itu kategori 3 tadi. Pemalsuan surat keterangan dari dokter itu sudah ulang-ulang kali saya sampaikan di setiap video saya. Karena sudah ketahuan banyak itu yang sering di PHK. Makanya kemarin setelah
Saya dapat informasi dari grup yang menerangkan bahwa surat keterangan dari dokter untuk desa Sagea itu kemarin sudah tidak diterima, tapi kembali lagi dibuka untuk desa Sagea. Lenlilev, Weda itu tidak diterima lagi untuk surat keterangan dokternya. Itu sudah jelas ada di video saya kemarin yang sudah saya bahas. Makanya kalau kalian yang baru saja mungkin bergabung di PT IWIB perlu cek lagi videonya. Nanti untuk videonya saya akan taruh di deskripsi video ini supaya kalian bisa nonton. Kalau tidak salah 1 tahun lalu saya sudah bahas di video saya tentang izin potong, izin resmi, dan lain-lain sebagainya. Tentang izin-izin itu sudah ada. Kenapa saya katakan bahwa surat keterangan dari dokter itu kadang ditemukan yang palsu? Karena itu ngoni bafoya. Ngoni sakit tapi bikin sakit. Ya otomatis ngoni pisken itu surat keterangan dari dokter itu tidak bisa, bos. Karena Dora akan cek mulai dari cap basah, mulai dari tanda tangan itu don cek begitu. Jadi tidak ada tipu-tipu lagi. Kalau ketahuan sanksinya tetap PHK, tidak ada cerita banyak. Terus kenapa saya katakan tadi alkohol? Alkohol pun nanti di setiap pos itu kan sering ada razia pengecekan napas kita melalui alat tersebut. Kalau ketahuan ada kadar alkohol berarti siap-siaplah Anda akan diproses. Terus yang ketiga, ini yang kemarin juga ada satu yang baru saja ini viral videonya, pencurian. Rata-rata kan pencurian kabel, dia lilit kabel di dada begini baru dia pakai baju, tap ketahuan. Jadi 1-2 kali kalau lolos itu berhenti sudah. Bukannya saya mau kasih jalan penghuni, tapi 1 kali masih aman ya itu mungkin nasib baik. 2 kali aman ya mungkin keberuntungan. 3 kali itu ya siap-siap kalau sial. Tetap iris leher, pemutusan hubungan kerja. Kalau dalam kategori 3 tadi, pemalsuan SKD, terus mencuri, alkohol, itu bisa berapa lama pemasukan berkas. Kalau yang untuk kategori 3 ini, saya katakan tidak perlu lagi melamar di IWIB gitu. Karena kalau kasus mencuri, kasus pemukulan orang, itu tidak akan diterima lagi. Mohon maaf nih ya, kalau kalian yang memang masuk dalam kategori tadi. Ada yang bilang, saya ini kemarin baru masuk kerja. Itu saya bahas di video saya yang lama. Terus saya balik, saya di PHK. Nah, dia balik 1 minggu baru dia masuk kerja. Kenapa di PHK? Karena dia bilang saya diminta oleh admin surat keterangan dokter. Saya tidak ada surat keterangan dokter. Karena saya berobat di kampung. Di orang tua-tua kampung. Nah, jadi kan untuk IWIB sendiri, berobat ke dukun dan lain sebagainya itu tidak dibenarkan, bos. Yang hanya dibenarkan itu kalau kalian yang melamar yang berobat ditangani oleh ahli medis, bukan dukun begitu. Jadi kalau berobat di dukun ya tetap tidak diterima. Kalau dulu sih ada teman saya, tapi dia harus lampirkan juga surat keterangan dokternya. Walaupun ada surat keterangan dari kepala desa, kalau dia itu digigit buaya kemarin itu bisa disahkan karena ada bukti. Nah, tapi kalau ngana yang hanya bilang pulang berobat kong ambil surat keterangan dari kepala desa, anak kasar dong pulung. Jadi kalau untuk kalian semua ini yang baru mau masuk kerja di PTI perlu ketahui itu. Bahkan pengancaman orang melalui WhatsApp, melalui media sosial. Misalkan nih, saya contohkan di sini kasus WhatsApp pengancaman. Anda ada masalah dengan orang itu di tempat kerja, terus Anda ancam dia di WhatsApp, berarti Anda akan diproses. Jadi jangan coba-coba mengancam orang di tempat kerja. Jadi sudah cukup jelas untuk pertanyaan yang ex-IWIB itu bisa pemasukan berkas ulang dan berapa bulan. Oke, sudah jelas. Yang undur diri secara baik-baik itu butuh waktu 3 bulan bisa melamar lagi. Terus yang PHK saya rekomendasikan untuk melamar lagi. Karena sudah ada kemarin yang curhat juga 1 tahun 9 bulan. Dia datang melamar lagi tidak diterima. Saya tanya kasusnya apa? Dia bilang dia dicurigai mencuri di mes. Karena dia adalah general affair pada saat perbaikan mes di PT IWIB.
ada barang orang Cina yang hilang, dia dituduh. Jadi dia di PHK. Jadi itu yang saya katakan, kalau memang tidak terbukti, kenapa Anda tidak melapor? Terakhir sini saya tambahkan, untuk kalian ini yang baru saja tanda tangan kontrak nih. Kalau baru tanda tangan kontrak ini jangan dulu buat gerakan tambahan. Begitu, apalagi ini yang baru kalamaring mau lanjut ke 6 bulan. Wah itu parah itu kalau memang mangkir dan lain sebagainya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalian itu ibarat orang yang menikah itu belum ada surat nikah. Begitu, hanya nikah biasa saja. Terkecuali Anda sudah bisa melewati tahap 6 bulan. Dari tahap 6 bulan, Anda naik lagi tahap 3 bulan. Kalau sudah lolos itu berarti aman. Tapi kalau belum lolos dari tahap 6 bulan, Anda jangan berharap akan ada asesmen kalau memang Anda ketahuan mangkir dan lain sebagainya. Apalagi ini yang banyak SKD. Nah, ini bisa-bisa tidak akan lanjut kontrak. Jangan lupa support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi. Sampai beberapa lagi di video selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.